Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Jack. Untuk video kali ini adalah membahas tentang KD311, yaitu menerapkan instalasi jaringan komputer, yang mana di sini adalah dikhususkan untuk siswa-siswi TKJ khususnya, yaitu siswa SMA kelas SMK kelas 10 atau kelas 1 di semester genap atau semester 2. Di sini bahasanya yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama, konsep dasar jaringan komputer. Yang kedua, jenis jaringan komputer. Yang ketiga adalah topologi jaringan. Keempat adalah konsep dasar pengkabelan. Yang kelima, pengenalan IP, address dan domain name system. Ada subnetting, dan berikutnya sharing resource. Untuk yang pertama, yaitu konsep dasar jaringan komputer, yang mestinya harus kita pahami dulu apa ya yang dimaksud dengan jaringan komputer itu. Nah, untuk definisi jaringan komputer ini sebenarnya banyak sekali. Masalahnya apa? Karena banyak ahli juga yang mendefinisikan jaringan komputer. Ini hanya salah satu contoh saja, yaitu beberapa perangkat keras itu komputer yang saling terhubung menggunakan suatu media transmisi sehingga dapat saling berkomunikasi. Itu yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah metode pengiriman data. Nah, metodenya untuk pengiriman data di sini yang pertama adalah unicast. Apa atau unicast? Nah, bisa dilihat di situ adalah transmisi dari satu ke satu titik jaringan ke titik lainnya, yaitu hanya satu pengirim dan satu penerima. Ini yang perlu digaris bawahi. Nih, untuk simulasi gambarnya, di sini adalah pengirim warna merah, dan hijau ini adalah penerima. Pengirim adalah transmitter, penerima adalah receiver. Nah, yang kuning ini adalah pasif atau tidak terhubung dengan jaringan unicast ini. Berikutnya multicast. Nah, multicast di sini adalah komunikasi dari satu pengirim ke beberapa penerima. Nah, ini sebagai contohnya bisa dilihat di gambar. Di sini ada warna merah, ini adalah pengirimnya. Di sini ketiga penerima adalah warna hijau, satu pengirim, tiga penerima. Ya, yang kuning ini pasif juga, tidak terkonek dalam jaringan multicast ini. Untuk yang berikutnya adalah broadcast atau siaran. Nah, di sini adalah pengirim satu, kemudian ke semua penerima secara bersamaan. Ini pengirim yang merah, penerimanya ada 6 nih secara bersamaan. Itu adalah broadcast siaran. Yang berikutnya di sini adalah jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer itu berdasarkan letak geografis. Nah, di sini adalah LAN, Local Area Network. Nih, definisinya, berhubung sebuah jaringan lokal berarti hanya mencakup wilayah yang kecil. Contohnya di warnet, kantor, dan sekolahan, atau di lab, laboratorium. Kemudian yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. Di
Di sini cakupannya agak besar, yaitu antar kota dengan kecepatan yang tinggi. Di sini contohnya perkantoran, kampus, dan pemerintahan, kantor pemerintahan. Ya, sama juga perkantoran. Kemudian yang ketiga adalah Wide Area Network. Ini jaringan yang luas, wide, mencakup negara, benua. Ini biasanya pengkabelannya ini adalah di bawah laut, bisa juga dengan satelit. Ini untuk gambar dari LAN, MAN, dan WAN. Bisa dilihat perbedaannya. Berikutnya adalah berdasarkan distribusi data. Ada jaringan terpusat. Sini. Host based network. Berarti jaringan ini terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Ini jaringan terpusat. Kemudian yang terdistribusi atau distributed network, yaitu jenis jaringan beberapa komputer induk. Nah, di sini ini contoh gambarnya jaringan terpusat, satu buah server dengan banyak user. Kemudian yang terdistribusi di sini contohnya ada 3 server dan 5 user yang saling terhubung, terdistribusi. Nah, di sini semua host yang terhubung ini berperan sebagai komputer induk, sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat. Oke, berikutnya berdasarkan transmitter yang digunakan. Nah, transmitter itu adalah pengiriman. Yang pertama, jaringan komputer berkabel atau wired network. Nah, jaringan ini menggunakan kabel, mestinya adalah sebagai media transmisi data jaringannya. Nah, satu lagi ini adalah jaringan komputer nirkabel atau wireless network. Kebalikan dari jaringan berkabel berarti ini nanti adalah tanpa kabel. Nah, biasanya adalah menggunakan wireless atau disebut juga wireless tersebut untuk media transmisinya. Biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini contoh di tengah adalah tower atau BTS atau apapun untuk pemancarnya. Jadi semuanya bisa mengakses tanpa kabel yang terhubung. Jadi hanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Berikutnya yang keempat, ini berdasarkan peranannya. Nah, berdasarkan peranannya jaringan ini yang pertama adalah client server. Di sini jaringan ini dikenal juga dengan server bus, yaitu jenis jaringan komputer yang menyediakan satu server dan juga beberapa klien. Server berfungsi melayani setiap permintaan dari pengguna atau kliennya. Ini satu buah server dengan banyak klien ini terhubung. Yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer di sini merupakan jenis jaringan komputer di mana semua komputernya yang terhubung dalam satu jaringan dapat berperan sebagai server maupun klien. Pada jaringan ini setiap user memiliki hak akses.
yang sama untuk mengakses, mengubah, menambah, dan menghapus. Nih contohnya, gambarnya bisa dilihat terhubung semuanya ini, jadi kelima komputer ini bisa menjadi berperan sebagai server maupun klien. Nah, berikutnya adalah topologi jaringan. Yang dimaksud topologi jaringan yaitu seperangkat komputer, ya di sini mesti 2 atau lebih, nggak mungkin 1, yang saling terhubung satu sama lain untuk saling berbagi sumber daya atau data. Berikutnya adalah macam-macam topologi jaringan. Di sini akan kita bahas nanti hanya 5 saja yang sering dipakai. Untuk yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring ini disebut juga dengan topologi cincin atau lingkaran, yang mana kedua bagian ujung terminal pada topologi jaringan ini saling berhubungan sehingga menyerupai lingkaran. Nih, setiap data yang dikirim ke komputer lain akan mengelilingi komputer dalam jaringan tersebut dan menempatkan data dalam lingkaran atau ring. Berikutnya yang kedua adalah topologi bus. Ini gambarnya bisa dilihat. Topologi bus disebut juga dengan daisy chain. Apa itu daisy chain? Jaringan yang menggunakan topologi bus biasanya menggunakan kabel koaksial. Di sini biasanya ini pengkabelannya adalah koaksial jenis kabelnya, dengan terminator yang pada setiap ujung-ujungnya di sini. Jaringan dengan topologi bus biasanya hanya digunakan untuk jaringan kecil antara 5 sampai ya sekitar 10 komputer. Berikutnya yang ketiga topologi star. Nah, di sini bisa dilihat setiap komputer pada jaringan akan berkomunikasi melalui sebuah konsentrator yang menjadi sentral. Di sini ada tengah. Sebelum paket data dikirim ke tujuan, paket data tersebut akan menuju konsentrator terlebih dahulu. Di sini semua mengirim ke pusat dulu, baru didistribusikan ke komputer yang lain. Berikutnya yang keempat adalah topologi mesh. Ini jaringan topologi mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Nah, di sini berarti kalau ada 5, contohnya 5 komputer, berarti ada 4 pengkabelan karena dikurangi 1 tadi. Nah, ada 4. Misalkan ada 6 komputer, berarti ada 5 pengkabelan dan seterusnya. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Untuk yang kelima adalah topologi tree. Nah, di sini yang dimaksud dengan tree ini adalah pohon. Apa kok bisa disebut dengan pohon? Nah, di sini untuk ibaratnya adalah di tengah ini adalah batang. Nah, di sini adalah menggunakan topologinya bus. Kemudian yang dahan dan ranting di sini adalah menggunakan topologi star. Jadi penggabungan di sini. Untuk topologi tree. Berikutnya konsep dasar pengkabelan. Nah, di sini untuk sebuah jaringan tidak lepas dengan yang namanya kabel. Nah, di sini akan kita bahas nanti adalah 4 buah
jenis kabel. Kabel yang pertama adalah koaksial. Nah, di sini kabel koaksial diselubungi oleh dua tingkatan isolasi atau ganda. Berarti yang pertama untuk melindungi serabut atau konduktor yang menutup bagian atasnya, kemudian bagian inti untuk transfer data, bagian tengahnya juga dilindungi sejenis plastik pelindung untuk menghindari dari goresan, dan mestinya adalah untuk mengurangi pengaruh dari elektromagnetik. Nah, di sini bisa dilihat jenis kabel koaksial. Ini ada pembungkus luar outer jacket, ini ada serabut tembaga braided seal, kemudian ada foil seal, ini shank pelindungnya foil aluminium, kemudian ini ada karet lagi pembungkus atau dielektrik, kemudian paling ujung paling tengah adalah center konduktor. Ini kabel jenis ini setiap rumah hampir ada, ini pasti jenis yang koaksial. Kalau pengen lihat, silahkan potong kabel pada antena televisi yang terpasang. Nah, pasti nanti akan sama dengan ini. Nah, kabel TV itu, TV kabel mestinya itu biasa menggunakan jenisnya adalah koaksial. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah kabel unshielded twist pair atau UTP. Nah, dari namanya sudah belibet, berarti di jeruannya, di dalamnya ini juga ditwist atau dililit di sedemikian rupa. Nah, tujuannya untuk mengurangi interferensi listrik. Di sini terdapat 8 kabel, yaitu 4 pasang. Nah, transfer rate-nya di sini sekitar 10 megabit per second sampai dengan 100 megabit per second. Tetapi dengan jarak yang pendek, maksimalnya itu hanya 100 meter. Ini untuk gambarnya, ada 8 kabel. Berikutnya kabel twist pair atau STP. Ini hampir sama, cuma perbedaannya setiap tembaga tadi diselubungi aluminium foil yang dirancang khusus untuk melindungi gangguan elektrik interferensi. Nah, di sini perbedaannya, yang sebelah kiri ini adalah kabel UTP, kemudian yang kanan adalah STP. Dari luar sudah terselubungi aluminium foil, per pasang ini juga dilindungi foil lagi. Berikutnya adalah kabel serat optik atau fiber optik. Nah, di sini menggunakan single mode dan multi mode. Untuk single mode ini menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data, jangkauannya otomatis lebih jauh. Untuk multi mode menggunakan LED sebagai media transmisinya. Nah, di sini ini multi mode, ada banyak sekali di sini. Masih ada 4 kuning ini. Nah, satu bagian ini masih terdapat lagi inti yang sangat banyak. Nah, nanti ini sebagai contohnya adalah saya ambil hanya satu lapisan, misalkan warna hijau, biru ataupun hitam, merah, ini salah satu. Nah, bagiannya di paling luar ini adalah jaket kulit tipikal IPVC, kemudian dilindungi oleh strengthening material, kemudian ada lagi pelindungnya buffer, ada cladding dan core. Core di sini hampir seperti apa ya, itu kaca. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya untuk pengkabelan di KD 411. Oke, untuk subnetting dan sharing resource ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk
materi atau pembahasan KD 311 untuk kita cukupkan sekian dulu. Nanti sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk yang terpenting jangan lupa protokol kesehatan untuk selalu dijaga. Ingat pesan Ibu. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Jack Channel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.